Keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi tentang syarat Capres-Cawapres membuat langkah Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Cawapres terbuka lebar. Isu politik yang paling kencang adalah memasangkan Prabowo dengan Gibran untuk Pilpres 2024. Namun persoalannya Gibran adalah kader dari PDI Perjuangan. Akankah Golkar membuka kebuntuan politik dengan menjadikan partai mereka sebagai kendaraan politik bagi Gibran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum DPP Golkar yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Kemudian hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu ada Bang Habibur Rahman serta pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Bang Habib sudah bergabung bersama kami. Bang Habib, kapan nama Cawapres Prabowo ini akan diumumkan? Ya, tentu akan diumumkan sesegera mungkin ya setelah para ketua umum partai politik bersama Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik bisa menemukan satu nama. Ya, kemarin kan kami rapat Dewan Pembina disampaikan oleh Pak Prabowo ada 4 bakal calon wapres, 4 sosok. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita berharap dalam waktu tidak terlalu lama, 1 atau 2 hari ini para ketua umum sudah bersepakat mengerucut ke satu nama ya. Tentu kan kita tahu tanggal 19 sudah mulai didaftarkan dan kalau bisa kita tidak mendaftar di hari-hari yang terakhir ya. Karena kan kita mengantisipasi persoalan administrasinya ya, jangan sampai ada persoalan administrasi kalau udah daftarnya di menit terakhir takutnya susah diantisipasi, kurang lebih begitu. Bang Habib, apakah sudah ada komunikasi dengan Mas Gibran sebelumnya, sebelum isu ini semakin melebar sampai saat ini akan dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto? Ya, saya pikir tentunya ada komunikasi ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Dan selama ini kan komunikasi kan memang baik ya. Bahkan sejak beliau dulu mau maju wali kota, sudah sering bahkan pernah main ke Hambalang ya, kemudian Pak Prabowo pernah ke sana diterima, ke Solo ya diterima oleh Mas Gibran dan seperti yang disampaikan Mas Gibran, Pak Prabowo juga pernah bicara soal kemungkinan Mas Gibran menjadi cawapresnya. Ya saya pikir apa yang disampaikan Pak Mas Gibran itu kemungkinan besar benar ya. Dan secara langsung atau tidak langsung, kalau menurut saya ya, saya tidak tahu pasti ada komunikasi lah di antara pimpinan kami dengan pihaknya Mas Gibran. Baik, kira-kira nanti partainya dari mana nih kalau misalkan nanti Gibran jadi maju, Mas Habib? Ya, itu kembali kepada Mas Gibran ya, apakah mau bergabung dengan salah satu partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju atau seperti apa, dan juga nanti kan partai politiknya juga ya, yang ada di koalisi Indonesia Maju yang jelas kan nggak mungkin ke Gerindra lagi karena Pak Prabowo sudah Gerindra ya, ada Partai Golkar, ada PAN, ada Partai Bulan Bintang, Gelora ya, macam-macam lah. Ya kita tunggu saja dari Mas Gibrannya seperti apa. Kalau beliau berkenan menjadi wapresnya Pak Prabowo. Baik, Prof. Burhan, kalau kita melihat peluangnya Gibran jika maju disandingkan dengan Prabowo Subianto, seperti apa peluangnya nih? Ya, jadi Mas Gibran sekarang tinggal 1 langkah lagi jika ingin menjadi cawapres Pak Prabowo. Masalah konstitusional sudah terselesaikan. Paling tidak keputusan MK memberi semacam pintu masuk ya buat Gibran untuk bisa maju karena beliau sekarang adalah wali kota. Nah, pertanyaannya apakah otomatis keputusan MK itu memberi semacam jalan mulus buat Mas Gibran maju? Masih tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan apakah Presiden Jokowi mengizinkan. Yang kedua, apakah Mas Gibran sendiri menginginkan sebagai cawapres. Nah, kalau misalnya dua-duanya memberi semacam kepastian untuk maju sebagai cawapres, pertanyaannya seberapa besar peluangnya? Seperti yang tadi Mas Alfat tanyakan. Nah, per hari ini, Mas Gibran ini punya 2 sisi dalam satu mata uang yang sama. Ya. Jadi ibarat pedang itu bermata 2. Satu sisi beliau bisa menjadi aset elektoral. Pertama dari sisi elit.
ya dari sisi elit, Mas Gibran ini seperti memberi semacam titik temu akan potensi deadlock di antara partai-partai pendukung Pak Prabowo. Karena masing-masing partai kan sepertinya punya jagoan masing-masing. Nah, dengan munculnya Mas Gibran, setidaknya bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo sehingga tidak ada masalah di tingkat elit. Tetapi masalah Mas Gibran tentu memastikan apakah beliau bisa menjadi pendongkrak suara buat Pak Prabowo atau tidak. Artinya apakah dia bisa menjadi aset elektoral atau tidak. Nah, pada titik ini ada hal yang mungkin bisa dijanjikan meskipun harus diuji secara empirik. Pertama, Pak Prabowo itu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Mas Gibran berasal dari Jawa Tengah yang diharapkan mampu menambal kekurangan suara Pak Prabowo. Yang kedua, Mas Gibran berasal dari segmen pemilih muda. Pak Prabowo dari pemilih yang relatif sudah dewasa. Nah, pertanyaannya, apakah Mas Gibran mampu nggak memaksimalkan suara pemilih muda seperti dirinya? Nah, ini asumsinya Mas Gibran sebagai aset elektoral, tetapi dalam satu sisi yang sama, Mas Gibran juga punya potensi sebagai electoral liability. Kalau misalnya potensi aset elektoral tadi tidak bisa dimanfaatkan, yang kedua ada basis pemilih Pak Prabowo, terutama pemilih lama Pak Prabowo yang tidak bisa menerima kehadiran Mas Gibran. Karena 57% dari pendukung Pak Prabowo hari ini, Alfa, itu adalah pemilih Pak Prabowo di 2019. Yeah. 38% diantaranya sudah lari ke Mas Anies dari 44,5%. 57% tetap loyal ke Pak Prabowo. Tetapi kalau misalnya Pak Prabowo memilih Mas Gibran, itu ada potensi sebagian dari basis lamanya ini tidak terima. Karena karakter pemilih Pak Prabowo yang lama itu cenderung kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Nah, kalau misalnya anaknya menjadi pendamping Pak Prabowo, itu ada potensi sebagian pendukung Pak Prabowo-nya tidak terima. Baik. Nah, pertanyaannya, dari potensi suara masuk itu berapa banyak, dan dari suara potensi yang hengkang berapa banyak. Nah, itu yang saya kira akan sangat menentukan. Baik, kita dapat poinnya. Gibran bisa menjadi aset atau electoral liability. Oke, itu kita dapat 2 poinnya. Apakah bisa meningkatkan elektoral atau justru sebaliknya? Apakah ini sudah dipertimbangkan oleh dari partai yang ingin mengusung atau dari koalisi? Nanti akan dijawab oleh Mas Habib atau Bang Habib usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.